tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu. Akustik. Gue coba lagi dengan gue, konten kreator yang selalu narsis tapi sulit untuk jadi artis. Alright. Di dunia musik ada beberapa banyak genre musik, terutama di Indonesia, bahkan di pelosok dunia pun. Genre musik ini berbagai macam termasuk di Indonesia. Ada pop, rock, dan juga ada keroncong, reggae, dangdut, ataupun campur sari. Oke, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol tentang permusikan. Ini gue ada founder dari satu grup band yang mengatasnamakan dirinya sebagai musik reggae. Alright. Well, kali ini gue ngobrol dengan dua orang. Satu Mas Mamen dan satunya adalah Mas G. Oke. Mas Mamen, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi di sini dalam satu podcast yang sangat spektakuler sekali. Oke, Mas Gi, silakan Mas Gi, bisa dikenalin dengan viewer kita yang haters gitu. Oke, sebelumnya gue sapa dulu ya. Oke, alright. Oke, kita dari Skari Gaustik namanya. Kita yang diperkenalkan tadi, jadi kita kebetulan kita musisi apa adanya, jadi gitu. Ini ada foundernya, namanya Bang Mamen. Gue sendiri sebagai vokalis. Sebagai vokalis ya. Vokalis, men. Suaranya ya pas-pasan lah ya kan? Yes. Jadi boleh dipanggil Gi, boleh panggil Rumi, bebas lah. Oke. Mas Mamen. Oke, Mas Broku, bagaimana? Mas, ini ada beberapa genre musik, tapi kenapa Mas Mamen ini memilih satu genre musik ska reggae untuk menjadi favorit ini, Mas? Kita bicara awalnya dulu ya. Oke. Sebetulnya kita berdiri di sini, kita dalam satu karya itu ingin menampilkan hal-hal yang ceria. Yang membuat apapun yang kita lakukan itu ceria. Rancak gitu ya? Rancak. Iya. Terus? Dan genre apapun yang kita masukkan itu masuk. Insya Allah kita masukkan semuanya. Intinya kita cari yang ceria, happy. Cari yang ceria, happy aja Mas ya. Terus apa sih Mas keunikan dari Ska Reggae Akustik ini menjadi favorit sehingga banyak viewer yang mengidolakan Mas Mamen, terutama di nama grup bandnya Ska Reggae Akustik AG3. Ya, sebelumnya memang kita awali dari berkumpulnya dengan hobi-hobi yang sama. Kita bareng, kita kumpul. Nah, munculnya nama Ska Reggae Akustik. Dan dikasih embel-embel belakangnya AG3. Oke Mas Mamen, kok jadi kepo saya dengan A3 ini apa Mas Mamen? Lah, ini sebelumnya kalau mungkin bagi warga sekitaran Mendit Raya. Markasnya ya Mas Mamen? Markasnya. Nah, sebetulnya seperti band-band yang sudah ada. Nah, kayak Saidan. Mereka di Jogja di gangnya Saidan. Nah, jalannya jalan Saidan. Gitu. Kayak kita juga di sini. Kenapa kita ambil AG3? Itu ada kepanjangan. Apa Mas? Anggodo Gang 3. Wih, keren. Jadi nama gang menjadi nama grup band. Betul sekali. Mas Gi ini sebagai vokalis seneng ke genre ska reggae ini, Mas. Sebenarnya awalnya tuh kita cuman kumpul-kumpul aja sih, kita jamming sama teman-teman. Temennya ini punya teman, hari kita ngumpul, kita jamming. Terus setelah berjalannya waktu kok kita bermusik ini gini-gini aja gitu loh kan, daripada kita stuck hanya untuk kumpul-kumpul apa segala macam. Kenapa enggak kita berusaha untuk menghasilkan nih, masukkan ke YouTube ya kan, sambil meluapkan kreasi-kreasi gitu ya. Betul. Ya bukan hal yang bukan rahasia lagi kan, maksudnya kita masukkan YouTube itu juga ada sesuatu kan, tujuan di balik itu. Nah, kita ada tujuan tuh di situ. Dan musik ini tidak mengenal usia ya Mas Mamen ya. Betul. Mulai usia dini hingga ke
usia yang nggak tahu diri gitu Mas Mamen. Jadi tergolongnya lupus ya. Nah, kita lupus nih Mas lupus. Pugu. Ini kita termasuk kita, kalian aja dua ya, lupus, lupa usia. Oke, lanjut Mas. Oke. Jadi ya itu tadi, daripada kita, kalau kata orang Sunda sih daripada nggak pugu lagu ya kan. Kita ngeband jarang-jarang nggak menghasilkan, ya kenapa nggak kita masukkan ke YouTube? Akhirnya ya lahirlah Skaragaustik AG3 ini. Nah kebetulan di Skaragaustik ini sebenarnya vokalnya ada dua. Ada dua ya? Ada dua. Oh gitu, oke. Ada gua sama si Vince. Si Vince itu yang kurus kemarin. Ya kurus betul. Yang ini ya, yang 11-12 sama Ona. Oke coy, jadi ada dua vokalis di Skaragaustik ini, tapi yang satu berhalangan hadir karena ada sesuatu kepentingan. Jadi saat ini gue cuma ngobrol dengan Mas Gi aja. Oke. Mas Mamen, sudah berapa lama sebagai founder ini mendirikan Skaragaustik menjadi pilihan musik favorit Mas, di Malang terutamanya? Sebetulnya kalau kita tarik lagi ke belakang. Oke, flashback belakang. Kita ini berdiri hampir 1 tahun lah. Setahun, oke. Mungkin Oktober ini, ke depan ini kita sudah hampir 1 tahun. Apa ada persiapan rilis lagu berikutnya, Mas? Sebetulnya kalau kami selain cover-cover, ya kan, kita ada dikit ini project untuk lagu kami sendiri. Jadi launching musik karya sendiri ya Mas? Iya, oke, keren. Ada surprise nanti di awal tahun atau ini nanti launching kita pas 1 tahun, ada surprise nanti. Oke, anniversary 1 launching lagu terbaru. Alright. Betul sekali. Keren. Oke, terus Mas gimana Mas? Kok saya jadi makin kepo tentang Skaragaustik ini Mas? Ya kembali lagi, kalau kita sebetulnya kumpul-kumpul ini setidaknya bagi orang Jawa katanya berfaedah. Berfaedah, ada gunanya itu. Ada gunanya. Tidak hanya sekedar ngobrol atau gosip atau apapun. Kita berfaedah. Oke, gitu. benar banget Mas Andi. Itu yang kita cari di sini. Benar. Makanya kenapa kembali lagi kita unsur yang ceria. Betul. Selain menghibur diri juga menghibur orang lain gitu Mas Amen ya. Pahalanya di situ. Bener. Tujuan utamanya Mas Amen ya. Pahala yang penting kita usaha dulu. Oke. Usaha dulu. Ya sama seperti personil kita. Dengan personil kita awalnya kita ya cuma personil. Oke. Untuk Skaragaustik AG3 ini untuk posisi drummer. Untuk drummer kita ada Sam John Oxy. John Oxy. Drummernya Sam John Oxy, coy. John Oxy warga setempat juga. Oke. Iya. Tetangga ya Mas ya? Tetangga juga. Oke, terus? Itu. Posisi basis saya sendiri. Basisnya Mas Mamen. Saya sendiri basis. Untuk gitar 1. Gitar 1, oke. Nah, kita kan gitaris ada 2. Ada 2, oke. Gitar 1 kita ada Edis. Termasuk warga sendiri atau gimana? Termasuk beda 2 rumah. Nah, makanya sangat kental sekali. AG3-nya itu kental sekali. Oke. Untuk gitaris 2, kita ada Fandi. Fandi. Ya, tinggalnya di Kesatrian sana lah. Kesatrian. Ya, itu ya Mas ya. Di ABD Saleh. Oke. Nah, ini vokalis andal kita lah. Kita termasuk Mas Gi ini vokalisnya ya. Ini dia. Beliaunya ini. Nah, yang menerjemahkan dari kita musik dibikin apa, yang beliaunya ini. Cengkok-cengkoknya dibikin apa, ya beliaunya ini. Gitu. Oke. Vokalis 1 Gi Rumi. Iya. Untuk vokalis 2 Vince Duka. Iya, yang suaranya cenderung melengking. Ya. Jadi suaranya ada ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Jadi 2 karakter vokal yang sangat berbeda. Di situ seninya kita. Siap, bener Mas Amen, bener. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Betul sekali. Nah, ini tambah lagi 1 personil dengan alat yang baru, ukulele. Biar ada seninya di Skaragaustik ini. Itu sudah masuk Skaragaustik? Iya, sudah masuk. Oh gitu. 2-3 lagu kita sudah ada di situ. Oke. Nah, kita akhirnya tambah lagi seninya. Benar. Itu lagi seninya. Dengan posisi
ukulele di Saka. Juga Saka. dia tinggalnya di Kesatrian. Oh, keren. Semua alat musik masuk pokoknya, coy. Masuk, brother. Anda yang bisa keyboard, warga sekitar sini, monggo. Lagi cari personil coy ini. Monggo, alat ada, tinggal pakai los. Kalau kalian expert di bidang keyboardis, langsung aja daftar ke Mas Mamen. Pasti Betul. dibayar. Sebetulnya kalau kita nggak mencari yang pintar, Oke. iya. Yang penting punya dasar, Dan skill. skill nomor 2 bisa diasah. Oke. Yang penting ada kemauan. Oke. Konsekuensi waktunya waktu. kumpul. Benar. Gitu. Oke, Mas Ki, tadi Ya. sempat disinggung tentang apa sih sulitnya dari merubah dari genre musik yang misalkan nih pop menjadi ska regaistik. Ada nggak sih cengkok-cengkok tertentu yang menjadikan ska regaistik ini memang benar-benar masuk, dapat feel-nya gitu loh, Mas Ki? Nah, jadi gini nih, ini yang menarik nih ya. Oke. Jadi di vokalisnya sendiri, ini sebenarnya genrenya itu bukan di situ sebenarnya. Oke. Jadi kalau yang si Vince Duka itu dia lebih cenderung ke genre-genre yang pop emo gitu. Gitu, Sedangkan kalau gue sendiri nih, gue basicnya dari ya pop bisa, popang kayak gitu-gitulah. Cuman ya kita realistis ya, kita lihat pasar gitu kan. Benar. Zaman sekarang kan idealisme juga susah juga ya bertahan ya kan. Betul. Jadi ya kita sama-sama belajar di sini, Betul. Mas Broku. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kalau untuk masalah reggae kan banyak referensi. Benar. Kalau masalah aransemen lagu dan lain-lain kita menyesuaikan aja sih. Gitu ya. Ya kebetulan ini juga rekan-rekan musisi di Ska Regaustik juga keren lah. Ahli semua ya, Mas ya. Dan yang menarik lagi, kalau kalian perhatikan ya, mungkin ada pada para viewers ini yang pernah lihat kita. Itu melodinya kita nih, Mas Bro. Itu suka-suka aja. Jadi kita nggak pakem, iya. Aslinya. Iya, gitu. jadi kita nggak pakem sama musik aslinya. Oke, keren berarti ya. Ya, nah kebetulan kan di gitar kita kan ada 2 nih, gitar 1 2. Itu kadang gantian melodinya nih. Oke. Nah, kebetulan dari Bang Mamen juga itu membebaskan mereka. Jadi melodi silakan melodi, yang penting masuk, nggak usah pakem sama lagu, nggak usah sama dengan lagu aslinya. Jadi gitu. Jadi keluarlah musik yang Betul. natural gitu ya, Mas. Betul. Oke, Mas, ini kan ada 2 vokal nih dalam satu grup band. Mas Ki sama Mas Fandi. Vince. Mas Vince, Fandi ya. gitar, Vince. Oke, ini ada nggak, Mas, kalau misalkan satu lagu, ini kan pastinya kalau ada 2 vokal, duo, kan jelasnya kan vokalnya kita berbagi. Ya. Itu yang sebagai suara satunya siapa, yang suara duanya siapa, gitu, Mas. Itu kan akan lebih dapat feel-nya kalau kita pecah suara gitu, Mas. Betul. Kita sih sebenarnya masih apa ya? Kita hampir setahun kita kumpul. Kita juga masih apa ya? Butuh bonding yang lebih lagi. Maksudnya Betul. selama ini kan kita juga berbagi vokal lirik. Ini bagian ini part ini siapa? Part ini lu deh, gua deh gitu kan. Untungnya si Vince-nya ini juga enak gitu loh. Gitu jadi ya. nyambung lah. Betul. Gue sama si Vince ini nyambung. Jadi kita bondingnya gampang. Benar. Kalaupun ada gue nggak bisa nih dari tinggi, oke lu ambil deh partnya. Sebaliknya juga gue juga gitu, Mas. Kalau misalnya gue nggak bisa nih, gue nggak yakin naik, Vince lu ambil deh. Gitu. Jadi fleksibel aja sih sebenarnya. Itu yang bisa dapat menjadikan vokal yang bagus ya, Mas. Jadi nggak harus lu deh, lu yang vokalnya tinggi, lu yang tarik deh. Nggak gitu juga. Jadi Oke, Mas, ini kan pastinya butuh waktu untuk kumpul dan juga waktu untuk latihan. Betul. Itu kira-kira dalam 1 hari. Kalau gua lihat dari eksistensi di konten YouTube, itu kan sering kali nih, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu dalam 1 minggu, berapa kali latihan, Mas? Nah, kalau masalah ini kita menarik nih. Jadi gini, kita kan dari latar pekerjaan beda-beda nih ya. Maklum lah, kita kan dari pekerja, ya kan? Kita dari pekerja dari buruh lah, kita dari buruh, kita mencoba untuk memperbaiki nasib. Jadi kalau misalnya si A si B ini nggak bisa, ya udah kita cancel dulu nih. Fleksibel waktu juga. Ya, kita nanti musyawarahkan lagi gimana nih. Ya kan sayang juga kan, kita udah jalan sejauh ini udah hampir setahun. Kita nggak melulu bikin satu aja. Kadang kita ngerekord 2. Nah,
Terus juga kalau misalnya ada vokalisnya nih, kayak gua sama si Vince lagi berhalangan, kita juga ada talent kok. Oh gitu? Ya, jadi kita direkrut ya Mas? Ya, jadi kita ada kayak misalnya nih, ini gue punya temen nih, lu bisa nyanyi nggak? Bisa, dia isi deh, kayak gitu. Gantiin gitu ya? Jadi nggak melulu harus gua atau Vince, jadi ada warnanya lah, kadang cewek, ada vokalis cewek, kadang juga ada vokalis yang cowoknya juga. Jadi ada warnanya Mas ya? Iya, apa ya, kalau bisa dibilang additional player lah. Iya, tapi dalam keren hal ini Mas. vokal. Oke, kalau buat Mas Mamen sendiri nih, masalah waktu. Kalau Mas Mamen sendiri kan ini jelasnya kan ada di kesatuan. Iya. Itu gimana sih Mas Mamen untuk mengatur waktunya atau berbagi waktu dengan teman-teman untuk bisa bergabung menjadikan suasana hari latihan gitu Mas? Sebetulnya posisi saya ini paling enak sendiri. Paling gampang ya? Paling gampang. Oke. Karena base camp ada di sini. Langsung gitu. Siapa ya Mas ya? Posisi saya gampang. Keren. Pokoknya saya itu tergantung rekan-rekan. Tanggung jawabnya keren coy sebagai founder. Jadi founder merawat base camp, menyiapkan alat, tinggal main, dan itu pun yang serunya kita juga ya. Kalau mungkin rekan-rekan boleh tahu, kita tidak ada lagu itu yang digarap besok harus ini, tidak ada. Kami digoreng dadakan. Astagfirullah. Seperti tahu Bandung digoreng dadakan. Iya benar. Oke, gitu ya Mas. Itu serunya kita. Iya. Oke, justru malah yang dadakan malah jadi ya Mas ya. Jadi. Itu yang serunya kita. Orang lain mungkin wah, dia harus latihan dulu kan, kita enggak. Dua kali, 3 kali tag langsung kumpul jadi lagu ini cocok. Jadi. Duduk, rembukan, deal. Langsung lanjut. Itu kita. Hampir setahun ini ya. Itu kira-kira perbendaharaan lagu yang sudah di cover ini sudah berapa lagu Mas? Kurang lebih? Mungkin ada berapa, Vin? Kalau untuk 12 lebih, kebetulan yang megang adminnya gue. Jadi Mas Di. Ya kurang lebih 12-an ada lah. Lumayan ya? 12-an ada. Bahkan lebih lah. Lebih. Nah, mungkin 12 yang digarap profesional ya. Ya. Kalau dulu dengan alat yang seadanya. Ya, sekarang juga masih seadanya sih. Cuman dulu tuh masih kurang proper aja sih. Lebih ada progres gitu ya. Betul. Nah, kebetulan yang kita garap tuh kita lagu Jawa kita garap. Itu all round Mas ya? Kita lagu Jawa kita garap kok. Iya. Lagu Jawa kita garap. Terus kemudian lagu-lagu pop, lagu-lagu reggae. Lagu barat, lagu Indonesia kita garap. Ya alhamdulillah sih, walaupun jadinya ala kadarnya seperti itu ya, siapa tahu bisa menghibur. Nah, seenggaknya kita tujuannya kita kan menghibur viewer kita. Kan. Oke Mas, ini kan viewer yang masih belum tahu channel YouTube-nya Skari Kaustik A3, mungkin bisa disebutin Mas. Siapa tahu viewer atau haters kita itu kepo dengan akun YouTube kita. Oke, kalau untuk akun YouTube kita ada di Skari Kaustik AG3 Official. Itu di YouTube. Jadi kalian bisa mampir ke sana, kalian bisa komen, buat yang suka silakan komen, buat yang nggak suka juga silakan komen ya kan. Yang mau request juga silakan. Cuman kalau untuk yang request kan lagunya kadang-kadang kita sudah ataupun mungkin harus kita cari dulu nih. Nah, itu juga harus ada butuh waktu juga sih sebenarnya. Tapi pasti kita garap kok. Ada nggak sih Mas Mamen kira-kira dalam satu kumpulan pastinya ada perbedaan pendapat. Artinya perbedaan pendapat musiknya harus seperti ini, yang ini harus seperti ini. Itu kira-kira sempat terjadi seperti itu nggak Mas Mamen? Sebetulnya kalau kita beda pendapat itu tipis sekali. Karena dari awal kayak saya sendiri ngasih kebebasan. Lo karakter vokal lo kayak gitu, mainkan. Nggak harus. Makanya kita kan basicnya kan keluar dari lagu asli. Nggak egois gitu Mas ya? Iya. Sesuai kemampuan, kayak kamu melodimu bikin apa? Silakan, monggo. Kalau kita seperti itu, kita fleksibel. Benar. Itu. Jadi PR-nya itu misalkan ada satu musik yang akan digenerikan ke reggae, misalkan dalam 1 minggu nggak bisa, besok PR-nya harus selesai, kita kumpul langsung jadi, gitu ada nggak Mas? Betul, kita tetap harus profesional. Betul. Walaupun kita masih amatiran ini ya. Kita tetap harus profesional. Mas ya, tua Mas ya. Bahagia itu sederhana ya, jangan lupa ya brother ya.
Bahagia sederhana. Oke. Membuat konten di YouTube ini pasti ada tujuannya. Oke, Mas Mamen, tujuan ke depan. Karena ini mengingat sudah hampir 1 tahun. Entah mungkin kalau kita diberikan kesehatan usia, tambahan usia manfaat, siapa tahu nanti ke depannya makin membuat apa gitu sesuatu gitu. Oke. Tujuan ke depannya sebetulnya kalau saya sendiri ya sebagai founder istilahnya. Oke. Saya tuh berharap itu simpel saja. Manfaatkan alat yang sudah ada ini. Betul. Gitu. Syukur-syukur alat ini membawa berkah. Betul. Gitu loh. Saya mungkin tidak bisa memberi apa-apa kepada rekan-rekan saya ya. Ya mungkin ke sini hanya ada kopi, ada teh, ada mungkin snack-snack ringan lah. Nah, itu di tempat base camp saya yang mungkin saya bisa berikan dengan alat yang ala kadarnya lah istilahnya kan. Kalau dari alat-alat musik itu kan pasti ada, kalaupun ada rezeki pasti nanti akan upgrade. Oke, dari Mas Amin sendiri gimana Mas tentang hal itu, Mas? Betul. Ya namanya orang berusaha ya, insya Allah ya. Benar. Namanya kayak saya sendiri, saya paling tidak melihat rekan-rekan ini semakin semangat. Saya pun semangat gitu loh. Kadang kayak saya sendiri bukan hasil yang saya cari. Ya, kesenangan tuh kembali lagi, kesenangan tidak bisa diambil dengan uang kayak gitu. Betul. Mahal banget ya Mas. Mahal banget kesenangan itu. Uang itu berapa udah ada artinya. Kalau gua sih sendiri, jadi memang kita dari awal kan memang visi misinya kan kita berkarya. Kalaupun kita bisa menghibur orang, alhamdulillah. Nah, mumpung ada wadah seperti ini, ada teman-teman yang juga sama-sama punya satu tujuan dan mendukung juga, ya why not gitu kan. Kita nyoba buat berkarya, kita buat untuk mengekspresikan diri kita melalui lagu. Betul. Apalagi nanti kan tahun depan rencananya insya Allah, doain ya, kita keluarin single. Siap, keren. Nah, di single itu kan nanti kalian bisa lihat lah gimana warna Scarigostic sebenarnya. Seperti itu. Ada sebuah harapan yang selalu dimiliki dari setiap insan, dari Scarigostic AG3, mungkin dari foundernya ada sedikit harapan buat kedepannya nanti akan lebih baik. Kita bermusik, salurkan hobi kita. Apapun yang terjadi, dan harus yakin. Barangkali hobimu bisa membawa rezeki untukmu. Betul Mas. Jadi jangan ragu. Kalau orang Jawa bilangnya telateni. Ditelateni. Enggak apa-apa. Kita dihujat, di apapun, dibilang alat sederhana, dibilang kurang ini, enggak apa-apa. Itu masukan sebetulnya buat kita. Betul sekali Mas. Nah, itu masukan buat kita. Kita enggak gentar. Benar. Apapun yang terjadi kita tetap harus maju. Kembali lagi, semoga lelah kita menjadi berkah dan lillah. Itu. Benar Mas Amen. Harapan gue nih buat sama Scarigostic sama kita semua. Kita udah sampai sejauh ini, kita udah merintis ini bareng-bareng. Semoga kita tambah kompak, tambah solid lagi. Walaupun memang kita udah kompak banget, udah solid banget. Cuman lebih lagi kita bisa tunjukkan bahwa kita di umur yang segini, walaupun gak terlalu tua sih, cuman kalau untuk sebagai musisi yang ingin terekspos kayaknya ya kita tetap optimis lah. Tetap optimis. Jadi kita harus tetap berjuang juga. Ya itu tadi betul. Ya semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan bisa membawa rezeki bagi keluarga kan gitu kan. Yang terpenting ya itu. Well, demikianlah kupas-kupas malam hari ini. Setidaknya kita dengan momen yang seperti ini membuat kita bahagia. Walaupun kalian tidak suka, tapi membuat kita bahagia. Dengan usia kita yang sudah menua, semakin menua. Semakin tua semakin menyantan. Itu dia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scarigostic AG3. Malam.